Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Slamet Redi, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 Kelompok 4 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan learning journal yang berjudul Anti Korupsi. Ayo mari kita mulai. Pada pokok pikiran, pengertian korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Jadi, korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai, termasuk korupsi penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Misalnya, mobil dinas atau kendaraan dinas dipakai untuk keperluan pribadi, kertas dan alat tulis kantor, mesin fotokopi atau printer, telepon dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada transaktif, di mana ada kesepakatan sama-sama berbuat dan keuntungan timbal balik. Yang kedua, ekstroaktif. Salah satu pihak memaksa, pihak yang dipaksa aktif melakukan, tetapi yang memaksa tidak terlibat. Yang ketiga, investif. Adanya penawaran barang dan jasa, keuntungan diharapkan di masa yang akan datang. Yang keempat, nepotistik. Adanya perlakuan khusus kepada keluarga, teman, dan kerabat pejabat publik. Yang kelima, autogenik. Memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui oleh dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, suportif, yaitu adanya upaya melindungi dan mempertahankan perbuatan korupsi. Dan yang ketujuh, defensif, yaitu korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan kriminalisasi. Selanjutnya kita masuk ke sebab-sebab korupsi. Yang pertama ada aspek individu pelaku. Di antaranya adalah sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Yang kedua, aspek organisasi. Di antaranya kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dan aspek yang ketiga, aspek masyarakat. Adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi, misalnya permisif, apatis, dan adat. Dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke tindak pidana korupsi atau tipikor. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, kesepakatan dua pihak dan saling untung, di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Politisi atau pegawai melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup surat pertanggungjawaban belanja, dan atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, ada pemerasan. Politisi atau pegawai memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Politisi atau pegawai negeri memeras masyarakat. Politisi atau pegawai negeri memeras politisi atau pegawai negeri lainnya. Yang kelima, ada perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kecurangan terhadap aset negara, pelaku mencurangi kontrak pengadaan barang dan jasa.
Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh, ada gratifikasi. Politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas bisa berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain. Selanjutnya, tindakan pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor: merintangi proses pemeriksaan, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya kita masuk ke poin B, penerapan. Saya sebagai seorang penerapan anti korupsi ini dapat dilakukan melalui yang pertama, penyelenggaraan sidang TERA atau TERA ulang yang transparan, profesional, dan akuntabel. Yang kedua, penerapan strategi pelaksanaan sidang TERA atau TERA ulang dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pelaksanaan kegiatan sidang TERA atau TERA ulang. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat khususnya pedagang yang memiliki alat UTTP baik secara langsung maupun dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian tadi pemaparan learning journal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.